Infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran kemih. Yang dalam keadaan normal, air kemih tidak mengandung bakteri, virus, ataupun mikroorganisme lain. Infeksi saluran kemih dapat terjadi baik di pria maupun wanita dari semua umur. Dan dari kedua jenis kelamin ini ternyata wanita lebih sering menderita infeksi daripada pria. Infeksi saluran kencing merupakan keadaan di mana adanya suatu proses peradaban yang akut ataupun kronis dari ginjal ataupun saluran kemih yang mengenai pelvis ginjal, jaringan interstial dan turbulus ginjal, ataupun kandung kemih dan uretra. Teman-teman, adapun penyebab dari infeksi ini yaitu penyebab yang paling utama adalah karena adanya jamur, virus, dan bakteri yang masuk ke dalam saluran kencing. Sedangkan ada beberapa faktor predisposisi terjadinya ISK, yaitu yang pertama, kebersihan alat vital yang kurang baik. Yang kedua, sisa urin dalam kandungan kemih akibat pengosongan kandung kemih yang kurang efektif. Yang ketiga, sering menahan kencing, kurang minum, kurang menjaga kebersihan dan kesehatan daerah seputar saluran kencing. Yang keenam, cara cebok yang salah. Yang ketujuh, memiliki riwayat penyakit kehamilan. Nah teman-teman, adapun manifestasi klinik dari ISK sendiri, yang pertama yaitu anyang-anyangan atau rasa ingin buang air kecil lagi meski sudah dicoba untuk berkemih, namun tidak ada air yang keluar. Yang kedua, sering kencing dan kesakitan saat kencing. Air urinnya bisa berwarna putih, coklat, atau kemerahan dan baunya sangat menyengat teman-teman. Yang ketiga, warna urin kental atau pekat seperti air teh, kadang kemerahan bila ada darah. Yang keempat, nyeri pada pinggang. Yang kelima, demam atau menggigil yang dapat menandakan infeksi telah mencapai ginjal. Yang keenam, peradangan kronis pada kandung kemih yang berlanjut dan tidak sembuh-sembuh menjadi pemicu terjadinya kanker kandung kemih teman-teman. Ketujuh, pada bayi usia 2 bulan, gejalanya dapat menyerupai infeksi atau sepsis berupa demam, apatis, berat badan tidak naik, muntah, mencret, anoreksia. Yang kedelapan, pada anak gejalanya lebih khas seperti sakit waktu kencing, frekuensi urin meningkat, nyeri perut atau pinggang, mengompol, anyang-anyangan, dan bau urin yang menyengat. Kemudian ada komplikasi dari ISK tersendiri, yaitu apabila infeksi saluran kemih tidak segera ditangani bisa menimbulkan sepsis di mana terjadinya infeksi di seluruh tubuh teman-teman. Kemudian adapun penata laksanaan. Yang pertama atau A, penata laksanaan farmakologi. Penanganan infeksi saluran kemih yang ideal adalah dilihat dari penyebabnya, yaitu dari antibiotik sesuai kultur. Bila hasil kultur belum ada, dapat berikan antibiotik adalah. Kemudian yang kedua, bila ada tanda-tanda urosepsis dapat diberikan imipenem atau kombinasi penisilin dengan aminoglikosida. Untuk ibu hamil dapat diberikan amoxicillin. Penata laksanaan non farmakologi teman-teman. Pertama ada istirahat yang cukup, mendiet, perbanyak minum vitamin A dan C untuk mempertahankan epitel saluran kemih teman-teman. C, menjaga status gizi pasien agar tetap seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berikan kompres air hangat pada bagian abdomen untuk mengurangi rasa tegang pada kandung kemih. Kemudian ada pencegahan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, perbanyak minum air putih 8-10 gelas per hari teman-teman. Mengkonsumsi vitamin C secara teratur karena dapat mengurangi jumlah bakteri dalam urin. Yang ketiga,
Hindari konsumsi minum alkohol, makanan yang berempah, dan kopi karena semua makanan ini dapat merusak kandung kemih. Yang keempat, segera buang air kecil jika keinginan itu muncul. Yang kelima, cucilah alat kelamin sebelum dan sesudah kelamin. Yang keenam, jalani hidup bersih dengan mencuci bagian anus dan genitalia sekurang-kurangnya sekali sehari, teman-teman. Yang ketujuh, jika memakai kateter, lakukan penggantian atau cek secara teratur. Untuk wanita, kenali faktor penyebab yang dapat menimbulkan ISK. Basuh bagian kemaluan dari arah depan ke belakang. Cuci setelah melakukan seks gamma, diikuti dengan terapi antimikroba takaran tunggal. Jika hamil, segera lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan pengobatan yang sesegera mungkin. Ganti pembalut, hindari pemakaian celana ketat, hindari penggunaan parfum, deodoran atau produk kebersihan wanita lainnya pada bagian kehamilan karena dapat berpotensi mengiritasi uretra.